Dunia hiburan selalu menuntut kesempurnaan mulai dari wajah yang mulus, tubuh yang ideal dan penampilan yang memukau. Tapi di balik gemerlapnya panggung, ada kisah kelam yang jarang terungkap. Tekanan untuk selalu tampil sempurna membuat banyak artis memilih jalan pintas. Namun apa jadinya jika obsesi untuk tampil sempurna justru berujung tragis? Begitulah yang dialami oleh beberapa artis tanah air. Ingin memiliki tubuh yang sesuai keinginan, para artis ini justru menjadi korban malapraktik kecantikan. Bahkan dampak yang dialami oleh para artis ini usai menjadi korban malapraktik cukup membuat miris. Berikut ini beberapa artis tanah air yang pernah menjadi korban malapraktik yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Model Monica Indah mengaku tidak menyangka filler payudara yang ia lakukan di sebuah klinik kecantikan Jakarta justru berujung nahas. Awalnya Monica Indah tergiur melakukan filler payudara karena hasilnya yang dianggap lebih natural daripada melakukan operasi. Model berusia 25 tahun ini mengaku memfiller payudaranya untuk membuat payudaranya menjadi lebih besar, namun tindakan yang dilakukannya justru membuat payudaranya menjadi bengkak. Setelah menerima filler, Monica terpaksa menjalani 2 kali operasi di kedua payudaranya untuk mengangkat cairan yang ada dalam payudaranya tersebut. Monica bercerita keinginannya melakukan filler payudara bermula ketika melihat teman yang berprofesi sebagai selebgram mempromosikan filler bokong di klinik tersebut. Lantaran profesi dan kredibilitas temannya dinilai terjamin, Monica berpikir klinik kecantikan itu pasti aman. Monica kemudian memesan jasa filler payudara dari klinik tersebut ke kediamannya di Jakarta Utara. Hampir sebulan setelah penyuntikan, Monica kemudian mendapati ada benjolan di payudara kanannya. Sehari kemudian dia demam tinggi, suhunya mencapai 39 derajat Celcius. Payudaranya pun terasa nyeri, bengkak dan berwarna merah. Khawatir akan kondisi kesehatannya, Monica lantas berobat ke rumah sakit Pluit. Dokter menduga demam dan bengkak pada payudara dikarenakan filler payudara. Beberapa waktu lalu publik sempat dihebohkan dengan kabar meninggalnya seorang pemain film air terjun pengantin Nanie Darham. Nanie Darham meninggal dunia diduga menjadi korban malpraktik saat menjalankan sedot lemak di sebuah klinik yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan kuasa hukum keluarga Hartono Tanuwijaya dalam video yang beredar di media sosial, Nanie menjalani operasi sedot lemak 2 bulan setelah melahirkan anak bungsunya. Padahal dokter kandungan yang membantunya dalam proses persalinan sudah menyarankan agar Nanie sebaiknya melakukan operasi paling tidak 6 bulan pasca melahirkan. Namun usai melakukan konsultasi dengan klinik kecantikan tersebut, dokter menyatakan sanggup melakukan operasi sedot lemak. Setelah itu Nanie tertarik untuk melakukan operasi sedot lemak dan memberikan DP sebesar 10 juta. Pada awalnya Nanie mengeluarkan biaya operasi sedot lemak tersebut dengan total sebesar 200 juta. Tapi dokter menawarkan tambahan operasi untuk pinggang dan bokong. Alhasil biaya operasi Nanie Darham bertambah menjadi 300 juta. Hanya 5 menit setelah operasi selesai, Nanie Darham mengalami perdarahan di area hidung dan mata. Kemudian Nanie dibawa ke Rumah Sakit Bintaro. Setibanya di Rumah Sakit Bintaro, dokter menyebut bahwa Nanie Darham meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit tersebut. Bunga Zainal Santer diisukan operasi plastik, pasalnya Bunga terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Demi menurunkan berat badan dan melangsingkan tubuh, artis cantik Bunga Zainal sempat rutin menggunakan obat pelangsing jenis suntikan. Malangnya oknum dokter pelaku praktik suntik tersebut pada akhirnya diketahui bukanlah seorang dokter kecantikan melainkan dokter hewan. Padahal Bunga telah menjalani praktik tersebut selama sekitar setengah tahun. Akibatnya tangan dan pipi Bunga Zainal membiru. Artis sekaligus kakak dari Elma Ta'ana Renci Milano harus menelan pil pahit lantaran diduga menjadi korban malpraktik di sebuah klinik kecantikan setelah pemasangan filler di bibir dan dagu. Kabar tak mengenakan tersebut diketahui dari foto dan video yang diunggah Elma Ta'ana lewat akun Instagramnya Elma Ta'ana. Awalnya Renci Milano hanya ingin filler untuk menambah volume bibir dan juga dagunya. Tapi kenyataannya area tersebut justru membatu dan malah mengeluarkan cairan pekat yang mirip dengan nanah. Renci Milano membeberkan kerugian yang harus ditanggungnya setelah diduga mengalami tindakan malpraktik tersebut.
Untuk menyembuhkan keluhan wajahnya setelah melakukan filler tersebut, Renci Milano harus menggelontorkan dana puluhan hingga ratusan juta. Selain itu, selama mengalami keluhan pada wajahnya, Renci juga tak dapat bekerja. Renci yang berprofesi sebagai artis peran ini pun menyebut jika wajahnya merupakan modal untuk bekerja. Putri Indonesia tahun 2019 Frederica Alexis Chul melaporkan salah satu klinik kecantikan di Jakarta. Klinik tersebut sebelumnya telah bekerja sama dengan Frederica untuk perawatan tubuhnya. Namun saat mendapat perawatan pertama, kulit Frederica langsung melepuh seperti habis dipukuli. Frederica Alexis Chul diduga menjadi korban malpraktik sebuah klinik kecantikan tersebut hingga membuat wajahnya bengkak usai mendapatkan beberapa perawatan. Selama 1 bulan itu, Frederica Alexis Chul terus menangis sambil memikirkan bagaimana mengembalikan wajahnya seperti dulu. Sebab, wajah yang ia miliki merupakan aset terpenting dalam hidupnya untuk mencari rezeki. Atas perbuatan tersebut, Frederica Alexis Chul akhirnya melaporkan klinik kecantikan itu ke polisi. Ia mempolisikan dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Anggita Sari. Baru-baru ini kabar tak menyenangkan datang dari aktris sekaligus model bernama Anggita Sari. Anggita Sari mengakui dirinya menduga sudah menjadi korban malpraktik sebuah klinik kecantikan. Melalui Instagram pribadinya, perempuan kelahiran Jakarta 26 Desember 1992 ini mengungkapkan bahwa ada benang yang muncul di kepalanya dan membuatnya sakit selama 6 bulan. Semua bermula dari pertanyaan followers terkait perawatannya dari seorang dokter. Anggita Sari menyatakan tidak akan merekomendasikan dokter tersebut karena kejadian yang ia alami pasca perawatan Vaxi Eyes Look. Menurut Anggita, bagian dahinya jadi terasa sakit dan ada sesuatu yang menonjol. Meskipun diduga sebagai korban malpraktik, Anggita Sari mengaku hubungannya dengan sang dokter baik-baik saja. Ia juga menunggu itikat baik dari dokternya. Di sisi lain, Anggita Sari mengaku membayar perawatan itu padahal dia sempat menjadi brand ambassador klinik tersebut sehingga dia kesal dengan hasil yang tak memuaskan ini. David Noah. David Kurnia Albert Dorvel atau yang lebih dikenal sebagai David Noah mengalami dugaan malapraktik medis pada saat menjalani operasi batu empedu di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pasca operasi, kondisi kesehatannya memburuk akibat kerusakan pada saluran empedu yang memaksanya menjalani perawatan lanjutan di Singapura. Merasa menjadi korban malapraktik, David melayangkan somasi kepada pihak rumah sakit menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Namun setelah penyelidikan, Polrestabes Bandung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan menyatakan bahwa tindakan medis yang dilakukan telah sesuai prosedur dan komplikasi yang terjadi merupakan risiko medis. Akibat insiden tersebut, David sempat absen dari aktivitas bermusik bersama Noah dan mengalami penurunan berat badan hingga 17 kg selama masa pemulihan. Cindy Claudia. Pada pertengahan tahun 2012 lalu, artis dan penyanyi era 90-an Cindy Claudia Harahap mengalami dugaan malpraktik medis yang hampir merenggut nyawanya. Kejadian ini bermula saat ia dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan akibat keluhan sakit perut. Dokter mendiagnosisnya menderita infeksi usus dan melakukan operasi besar dengan membuka perut serta membersihkan ususnya. Namun setelah 40 hari dirawat, kondisinya tidak membaik dan justru semakin parah. Merasa tidak ada perkembangan, Cindy dipindahkan ke rumah sakit lain di Jakarta, namun tidak ada dokter yang berani menangani kondisinya karena operasi sebelumnya. Akhirnya ia dirujuk ke rumah sakit di Singapura. Hanya dalam 2 jam pemeriksaan, dokter di sana menemukan bahwa masalah sebenarnya adalah infeksi pada indung telur bukan usus seperti diagnosis awal. Infeksi tersebut telah menyebar dan memperparah kondisi Cindy. Setelah menjalani perawatan intensif di Singapura, kondisi Cindy berangsur membaik. Artis selanjutnya yang pernah menjadi korban malpraktek adalah Sezzy Idris. Sezzy Idris pernah mengalami 2 insiden dugaan malpraktik medis yang berdampak signifikan pada kesehatannya dan menimbulkan trauma berkepanjangan. Pada masa sekolah, Sezzy menjalani operasi usus buntu di salah satu rumah sakit di Jakarta. Operasi tersebut berlangsung selama 3 jam dan dilakukan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Namun setelah operasi,
Seji mendapati bahwa usus buntunya masih ada dan tidak tahu apa yang sebenarnya diambil oleh dokter. Pengalaman ini membuatnya enggan memeriksakan diri ke rumah sakit dan lebih memilih pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatannya. Pada tahun 2009, Seji mengalami masalah pada giginya yang berlubang dan memutuskan untuk melakukan penambalan di sebuah klinik di kawasan Kemang. Namun wanita kelahiran 6 Oktober 1981 ini justru mengalami sakit berkepanjangan karena kesalahan penanganan bagian gigi yang berlubang justru mengalami pembengkakan karena urat saraf putus. Bahkan Seji Idris sampai dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lanjutan. Kedua pengalaman ini memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi Seji, membuatnya trauma dan lebih berhati-hati dalam memilih perawatan medis di masa depan.